Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana atas rahmat, ridho, serta hidayahnya kita dapat berkegiatan seperti hari-hari biasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Yang kedua kalinya, tidak lupa sholawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai akhlakul karimah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq, yang artinya, sesungguhnya aku diutus di dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Sesungguhnya Nabi Muhammad diutus oleh Allah dalam arti di dunia ini, yaitu untuk menyempurnakan akhlak. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW juga berkenaan atau menanggung tanggung jawab, yaitu juga harus berakhlakul karimah. Karena akhlakul karimah ini memiliki posisi atau tempat yang lebih tinggi daripada ilmu. Dikarenakan kenapa akhlak itu lebih tinggi daripada ilmu? Karena kalau hanya membicarakan tentang ilmu, iblis pun ilmunya lebih tinggi daripada manusia. Dan bagaimana caranya membedakan antara kita dengan iblis, yaitu dengan akhlak? Karena iblis sendiri tidak mempunyai akhlak seperti yang bisa kita lakukan untuk membedakan antara kita dan iblis tersebut. Pernah ada cerita, yaitu dari khalifah pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, bertanya kepada Aisyah, yaitu putrinya yang menjadi istri dari Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, sunnah-sunnah Nabi apa yang belum pernah saya lakukan? Sunnah-sunnah Nabi apa yang belum saya lakukan selama Nabi hidup?" Lalu Siti Aisyah menjawab, pada setiap hari di dekat pasar Nabi Muhammad selalu menyuapi dan memberi makan pengemis buta yang ada di sana. Lalu Abu Bakar di lain waktu mencari pengemis buta itu, karena untuk melakukan sesuatu yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu Abu Bakar mencari pengemis buta itu, lalu dia menemukannya, lalu dia memberikan makan kepadanya dan menyuapinya, serupa dengan Nabi Muhammad menyuapi si pengemis buta itu selama hidup. Lalu pengemis buta itu
berbicara, kenapa kamu kemana saja, kok tidak ada? Lalu Abu Bakar membawakan makanan dan menyuapi si pengemis buta itu. Pasca menyuapi, si pengemis buta itu berkata, "Siapa Muhammad itu? Kenapa dia berani-beraninya mengaku sebagai Rasulullah? Dia adalah pendusta." Sebagai Khalifah, Abu Bakar mendengar nabinya dicela-cela oleh pengemis buta itu. Lalu Abu Bakar berhenti menyuapinya. Lalu si pengemis buta itu bertanya, "Di mana makananku? Kenapa kamu tidak menyuapi aku?" Lalu sahabat Khalifah Abu Bakar ini menyuapinya lagi. Dan lama-kelamaan cara menyuapinya itu dengan kasar. Lalu si pengemis buta itu, "Kenapa kamu begini? Kamu tidak seperti orang yang biasa yang menyuapi aku. Dia sungguh lemah lembut. Dia sudah membesarkan jiwaku. Aku tidak pernah menemui orang seperti itu selama hidup. Dialah yang pantas menjadi Rasulullah." Lalu Abu Bakar berkata, "Iya, ini memang bukan orang yang biasa menyuapi kamu." "Lalu kenapa?" kata si pengemis itu. "Lalu kemana yang biasa menyuapi aku, yang biasa memberi makanan kepadaku?" Lalu Abu Bakar berkata, "Apakah kamu tidak tahu? Apakah kamu ingin tahu?" Lalu si pengemis buta itu, "Kenapa?" Lalu Khalifah Abu Bakar berkata, "Orang yang Anda maksud itu sudah meninggal 2 hari yang lalu, dan saya pun turut ikut memakamkan jenazahnya." Lalu si pengemis buta itu sambil berkaca-kaca matanya, "Bagaimana orang sebaik itu bisa pergi sedangkan saya belum bisa membalas budi dia?" Lalu Khalifah Abu Bakar bertanya, "Apakah kamu tidak tahu siapa itu?" Lalu si pengemis buta itu bertanya, "Siapa dia?" Lalu Abu Bakar berkata, "Dialah Nabiullah Muhammad SAW." Dengan seketika pengemis itu menangis dan memeluk Khalifah Abu Bakar dengan menangis, dan akhirnya pengemis buta itu merasa kecewa atas perkataan-perkataan yang mencela Nabi Muhammad SAW, dan akhirnya pengemis buta itu masuk Islam. Ada beberapa keteladanan maupun ilmu yang dapat kita tiru dari keteladanan atau dari akhlak mulia Nabi Muhammad SAW seperti cerita ini, yaitu seseorang untuk berakhlak karimah tidak harus dilihatkan kepada orang-orang. Cukup dia yang melakukan, dan cukup Allah yang mengetahui. Adapun dakwah dengan cara ini, dengan cara baik, dengan cara lemah lembut, bukan membuat seseorang tidak akan masuk Islam, melainkan akan luluh hatinya dan lama-kelamaan akan bisa menerima apa itu ajaran Islam, seperti kisah ini tadi. Dan adapun akhlak seperti Nabi Muhammad ini sangatlah dapat kita tiru, dapat kita teladani, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Meskipun dia dihina, meskipun dia dicaci maki oleh seseorang, dia tetap sabar, dia tetap berbaik hati kepada orang lain. Dia pun tetap mendoakan kepada orang-orang yang menghinanya untuk diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mempraktekkan suatu akhlak ilmu karimah bisa dipraktekkan dimanapun tempatnya, baik di lingkungan masyarakat, keluarga maupun di sekolah. Seperti halnya kita tolabul ilmi,
itu selain kita mencari ilmu, kita juga harus mencari keberkahan dari ilmu tersebut, yaitu dengan cara akhlak, dengan cara tawadhu kepada guru dan akhlak yang baik kepada guru. Seperti halnya bila kita disuruh mengerjakan tugas di kalangan thalabul ilmi, yaitu segera mengerjakan, berkata baik kepada dosen maupun guru, mengerjakan sesuatu yang disuruh dengan cepat-cepat. Jangan menunggu suatu guru kita marah sampai mengingatkan beberapa kali. Dan kita sebagai umat, sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW harus benar-benar mengikuti sunnah-sunnah Nabi, ajaran-ajaran Nabi maupun fi'liyah Nabi, yang pada intinya kita meskipun memiliki ilmu yang tinggi, memiliki wawasan yang luas, melebihi guru-guru kita tetap harus rendah hati, karena di atas ilmu itu ada akhlak, karena di atas ilmu itu ada pangkat yang lebih tinggi, yaitu akhlak. Semoga kita semua dijaga keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikusukkan, diistiqomahkan ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijauhkan dari siksa api neraka. Amin. Allahumma amin. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, itu dari saya sendiri, dan apabila ada kelebihan, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu wafiq wa minkum. Akhirum salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.